Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, sidang perkara perdata dengan nomor perkara nomor 738-PDTG-2019-PN-DPS akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Baik, dalam perkara ini kami diajukan berdasarkan dua surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menunjuk Hasdan Al-Afiki Siregar SH MHC Med CFA. Dan yang kedua, penetapan oleh Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Agustus 2019. Dan bagi pengunjung sidang, Majelis Hakim himbau agar menghormati dan tata tertib persidangan, dan bagi yang membawa komunikasi harap untuk dinonaktifkan. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara nomor 738-PDT-G.S-2019-PN Denpasar tentang perkara wan prestasi antara Nandini Cahya sebagai penggugat melawan Raihan Qadri sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat dan tergugat, sebelum majelis pembacaan gugatan dari pihak penggugat, Majelis Hakim menawarkan upaya penyelesaian secara damai melalui mediasi. Karena berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dan akan dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi. Apakah para pihak setuju? Baik, karena dari pihak penggugat dan tergugat setuju untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu, maka sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Semua sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan para pihak dalam proses mediasi kita hari ini. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasdan Al-Afiki SH CFA sebagai mediator bersertifikat nasional yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian dan dipercaya untuk membantu penyelesaian permasalahan yang sedang Bapak dan Ibu alami. Bagaimana kabarnya Bapak? Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana tergugat kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dengan para pihak penggugat dulu ya, silakan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Nandini Cahya. Di sini saya perwakilan pihak penggugat dan di sini saya juga bersama kuasa hukum saya. Saya Katrina Syakira Wanda SMA selaku kuasa hukum dari penggugat. Silakan pihak tergugat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Kodri, saya sebagai pihak penggugat dalam kasus ini juga dan merupakan saudara kandung daripada Ibu Nandini Cahya. Selamat pagi, Ibu Nandini Cahya beserta kuasa hukumnya. Perkenalkan, nama saya Mete Aleki SHMH. Di sini saya bertindak selaku kuasa hukum Bapak Raihan Qadri. Baik Pak, sudah berkenalan ya. Kita rekan Bapak dan Ibu sudah bersedia mengikuti proses mediasi ini, maka kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Manfaat dari mediasi ini adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik. Wajib Bapak dan Ibu ketahui bersama bahwa pada dasarnya mediasi ini bersifat tertutup kecuali Bapak dan Ibu sekalian berkehendak lain. Dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Adapun dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan terakhir adalah fokus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama memberikan penyelesaian kepada para pihak atau bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke negosiasi. Yang kelima, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah sudah mengerti terkait pelaksanaannya atau perlu saya ulangi kembali? Cukup. Selanjutnya, guna memastikan bahwa para pihak yang hadir di sini adalah betul-betul pihak yang berwenang, saya akan memeriksa mandat Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum itu, di sini saya memegang mandat saya sebagai mediator yang ditunjuk di dalam Pengadilan Negeri Denpasar. Cukup ya? Kalau sudah cukup dari Ibu dan saya, boleh saya periksa mandatnya? Baik, Bu, ini ditegas dan benar dengan Ibu dan saya ya? Benar. Selanjutnya untuk tergugat boleh saya periksa? Oke, benar dengan Bapak Rainer tadi ya? Nah, setelah saya memeriksa mandat masing-masing pihak dan sudah kita pastikan bersama yang bahwa para pihak nanti adalah pihak yang berkepentingan. Terus saya ingin kembali, IGD permasalahan perdamaian ini datangnya dari Bapak dan Ibu. Saya sebagai pihak ketiga tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan ataupun memaksakan ide perdamaian dalam proses mediasi ini. Jadi tercapai atau tidak tercapainya proses mediasi ini adalah tergantung pada Bapak dan Ibu sekalian. Apabila tidak tercapai berdamai dalam proses mediasi ini, maka proses yang akan Bapak dan Ibu tempuh akan semakin panjang, lebih banyak materai dan waktu yang Bapak dan Ibu luangkan. Kita berdoa semoga permasalahan ini cukup sampai di proses mediasi ini ya Pak Bu ya. Baik, selanjutnya akan dibicarakan tata tertib selama melakukan proses mediasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para pihak wajib beretikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah persyaratan mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak boleh saling berbicara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok selama proses mediasi berlangsung. Yang keenam, tidak merekam hasil pembicaraan selama mediasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apakah setuju dengan kesepakatan dan tata tertib tersebut atau ada tambahan terkait tata tertib tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau begitu bisa kita mulai diskusi kita ya untuk memulai mediasi ini. Bagaimana kalau kita mulai untuk mendengar keterangan dari para pihak penggugat terlebih dahulu? Saya bersalah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Syakira warga SHMH selaku kuasa hukum dari penggugat, dan saya mewakilkan klien saya untuk menjelaskan kronologis dari permasalahan ini. Jadi kronologis itu adalah diawali dari tanggal 12 November 2012 tergugat meminjam sejumlah uang sebesar 500 juta rupiah dari tergugat, dari klien saya. Kemudian dia meminjam itu untuk pengembangan usaha iPhone baru dengan perjanjian bahwa di setiap bulannya tergugat berjanji untuk memberikan 3% sebagai bagi hasil. Kemudian pada tahun 2014 tergugat meminjam uang lagi sebesar 500 juta dengan perjanjian investasi yang sama. Kemudian di 2015 tergugat meminjam lagi sebesar 500 juta rupiah dengan perjanjian investasi yang sama. Dan di ketiga peminjaman tersebut tergugat menggunakan cek sebagai jaminannya. Kemudian selama periode Desember 2012 hingga Mei 2017 pembayaran bagi hasil 3% berjalan dengan lancar. Namun pada Juni 2017 tergugat menghentikan pembayarannya. Kami mencoba untuk mencairkan cek yang diberikan sebagai jaminan, tetapi cek tersebut ternyata sudah kadaluarsa, sehingga kami juga meminta pertanggungjawaban kepada tergugat. Tergugat memberikan kami sebuah SHM dengan tanah 120 meter sebagai jaminan. Dan meski telah diberikan tenggat waktu hingga 30 Agustus 2018, tergugat tidak membayar utang pokok dan bunga bagi hasil. Akhirnya penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar menuntut pembayaran utang pokok sebesar 1.500.000.000 rupiah dan bunga bagi hasil sebesar 1.170.000.000 rupiah. Baik, jadi
kalau boleh saya menyimpulkannya bahwasannya itu penggugat merasa dirugikannya karena tergugat mengingkari perjanjian investasi serta tidak membayar utang pokok yang telah diperjanjikan. Ya, benar sekali. Lalu solusi apa yang penggugat inginkan dari ini sini? Baik, selaku kuasa hukum dari pihak penggugat dengan tegas dan meyakinkan ingin menyampaikan bahwa penggugat ingin tergugat ada etikat baik untuk melunasi utang pokok dan perjanjian bagi hasil yang telah lama sudah tidak dibayarkan lagi. Benar begitu Ibu sekalian? Iya, benar. Apakah dari Ibu Nabi Cahaya sendiri ada yang ingin ditambahkan? Saya sudah cukup. Baik, setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat dan kuasa hukumnya, selanjutnya saya berikan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mepri Andani, SHM, selaku kuasa hukum dari pihak tergugat ingin menjelaskan beberapa aspek yang menjadi dasar dari gugatan dan prestasi yang telah diajukan oleh penggugat. Tergugat telah menunjukkan etikat baik dengan melakukan pembayaran bagi hasil kepada penggugat hingga bulan Juni 2017. Baik, apakah ada tambahan sendiri dari Bapak Ryan Rodri? Oh, ada Pak, sedikit ya. Penundaan pembayaran setelah panggilan tersebut itu sebenarnya ada sebabnya gitu Pak. Bukan karena apa. Pertama itu kondisi usaha yang tidak lagi menguntungkan. Namanya lagi usaha, ya itu kan semua ada tuh kan untung dan rugi. Dan sebenarnya tidak ada klausul dalam perjanjian yang menetapkan sanksi terhadap keterlambatan tersebut, gitu Pak. Lalu solusi apa yang tergugat inginkan dari mediasi? Kan saya hanya ingin masalah ini diselesaikan secara keluarga. Benar begitu Ibu? Benar. Ya sebenarnya saya nggak mau perkara ini menjadi masalah yang besar, dan saya kan dengan saudara Ibu Nandini ini kan adalah keluarga gitu loh. Masa lebih bisa untuk memutuskan hubungan kami berdua gitu. Ya tentu aja masalah besar ini. Nominal yang kamu pinjam itu nggak kecil. Dan saya lihat keuntungan kamu tuh gede ya. Benar. Mungkin pada awal buaya memulai usaha banyak keuntungan, tapi beberapa tahun ke belakang ini ya nggak bisa bohong saya. Kalau keuntungan saya sangat menurun. Saya lihat gaya hidup kamu tuh mewah-mewah. Kayak orang kamu usaha kamu tuh sukses saat maju. Tapi ya itu hak gua loh ya untuk gua menjadi hedon. Kenapa tuh memang? Oke, saya harap teman-teman ya. Oke, mohon maaf. Sebenarnya harap teman-teman untuk semua berbeda pihak. Kalau pihak satu bicara, mohon pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Baik untuk membantu memahami posisi masing-masing pihak, saya akan meminta penggugat untuk menjelaskan bukti-bukti yang telah diajukan terkait permasalahan ini. Mari kita mulai dari bukti pertama ya. Baik, bukti sendiri saya memiliki 8 bukti. Yang pertama 1 sampai 3 itu adalah surat perjanjian kerjasama investasi. Di situ tertulis di tanggal 12 November 2012. Kemudian yang kedua itu ada di 29 Desember 2013. Dan yang terakhir itu ada di tanggal 31 Januari 2015, serta cek yang sudah kadaluarsa sebagai jaminan, cek kadaluarsa yang sudah tidak bisa dicairkan lagi. Selanjutnya juga ada P8, bukti P8 yaitu sebuah SHM dengan tanah seluas 120 meter persegi atas nama Rajan. Apakah tergugat yang klarifikasi atau menanggapi bukti-bukti yang telah diberikan oleh penggugat? Ya kalau soal itu tadi ya saya akui perjanjian sama cek itu benar adanya, tapi balik lagi karena kondisi keuangan yang sulit Pak, gitu loh maksud saya tidak dapat melunasi dalam waktu jangka yang pendek gitu, karena itu nominal bukan yang kecil.
Oke, baik setelah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan pengakuan tergugat, saya memahami bahwa tergugat menghadapi kesulitan finansial namun tetap memiliki niat baik ya Pak untuk melakukan melunasi kewajibannya. Saya ingin mengajukan usulan cicilan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Apakah Ibu bersedia mempertimbangkan skema pembayaran cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan tergugat? Baik Pak, saya mewakili Ibu Nandini Cahya menawarkan solusi yang sama dengan sebelumnya. Hal ini karena beberapa alasan. Pertama, kita mengingat bahwa tergugat dan penggugat itu adalah saudara kandung. Jadi saya penggugat itu memiliki rasa kasihan. Gitu. Jadi penggugat klien saya itu memaklumi kondisinya, walaupun kami tidak meyakinkan benar atau tidak keuntungan dari tergugat ini sedang menurun. Gitu. Tetapi kami tetap saja ingin memberi kewenangan waktu untuk membayar lunas semua utang-utang serta perjanjian investasi. Bagaimana Bu Nandini Cahya? Ya benar Pak, saya hanya bisa memperoleh pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil yang belum dibayar dengan skema cicilan yang wajar agar tidak memberatkan tergugat juga. Baik, tergugat, bagaimana tanggapan Anda terkait skema pelunasan dengan cicilan ini? Ya saya bersedia sih, tapi ya saya memerlukan waktu sampai 5 tahun lamanya untuk melunasinya itu. Oke, berdasarkan pernyataan kedua pihak dan bukti-bukti yang ada, saya mengusulkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah cicilan untuk pokok pinjaman. Tergugat akan bayar cicilan bulanan sebesar 25 juta rupiah untuk melunasi pokok pinjaman 1.500.000 rupiah. Yang kedua, pembayaran bagi hasil tertunggak. Bagi hasil tertunggak sebesar 1.170.000 rupiah akan dilunasi dengan cicilan 19.500.000 rupiah per bulan. Jangka waktu cicilan diajukan dalam waktu 5 tahun setiap tanggal 30 setiap bulannya hingga seluruh kewajiban lunas. Yang keempat, jaminan pelaksanaan pembayaran. Sertifikat tanah sesuai dengan yang tercantum pada bukti P8 akan dijadikan jaminan tambahan hingga kewajiban pembayaran terpenuhi. Apakah para pihak dapat menyetujui ketentuan ini? Setuju. Karena sudah ada kesepakatan, maka akan segera saya buatkan surat kesepakatan perdamaian. Hal ini penting karena akan menjadi bukti bahwa kita telah berhasil menempuh jalur mediasi. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk menandatangani surat kesepakatan perdamaian. Untuk itu, bagaimana Ibu Bapak sepakat di hari apa untuk proses terakhir ini? Besok aja hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019. Oke, saya bisa tanggal ini. Ya, bila untuk itu kita tutup pertemuan hari ini ya. Sampai jumpa besok tanggal 23 Agustus 2019 nanti. Oke, terima kasih. Boleh ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Ini merupakan hari terakhir dari proses mediasi kita sesuai pertemuan kemarin, bahwasanya hari ini adalah pembacaan kesepakatan perdamaian dan proses penandatanganan oleh kedua belah pihak. Baik, izinkan saya membacakan kesepakatan perdamaian terlebih dahulu ya. Kesepakatan pengembalian modal dan pembayaran bagi hasil. Yang pertama, pihak kedua berjanji dan sepakat untuk mengembalikan pokok pinjaman sebesar 1.500.000 rupiah kepada pihak pertama dalam jangka waktu 5 tahun dengan cicilan bulanan sebesar 25 juta rupiah. Pembayaran cicilan dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 mulai dari 25 Agustus 2019 sampai dengan pelunasan total pada bulan ke-60. Yang kedua, pihak kedua juga sepakat untuk membayar bagi hasil yang tertunggak sebesar 1.170 juta rupiah kepada pihak pertama dalam jangka waktu 5 tahun dengan cicilan sebulanan sebesar 19.500.000 rupiah. Pembayaran cicilan bagi hasil ini dilakukan setiap tanggal 30 setiap bulan mulai dari 30 Agustus 2019 hingga pelunasan pada bulan ke-60. Dengan pengaturan ini, pihak kedua akan membayar total sebesar 44.500.000 rupiah per bulan yang terdiri dari cicilan pokok sebesar 25 juta rupiah jatuh tempoh pada tanggal 25 setiap bulannya dan cicilan bagi hasil sebesar 19.500.000 rupiah jatuh tempoh pada tanggal 30 setiap bulannya selama 5 tahun. Setelah saya membacakan kesepakatan perdamaian, apakah Bapak dan Ibu sepakat dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut?
Jika sudah, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penandatanganan. Pihak penggugat bisa terlebih dahulu menandatangannya. Bagaimana? Ibu setuju? Bapak? Ya, dan berikan kepada pihak penggugat terlebih dahulu ya Pak. Alhamdulillah, dengan demikian proses mediasi kita telah berakhir dan selesai dengan baik ya. Saya harap para pihak puas dengan hasil mediasi kita hari ini. Untuk kesepakatan perdamaian akan saya serahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar agar bisa ditandatangani dan disahkan oleh pihak majelis hakim. Setelah itu kesepakatan ini resmi menjadi akta perdamaian. Baik, saya akhiri mediasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak Ibu. Baiklah, proses mediasi sudah dilaksanakan baik dan berjalan secara kondusif sesuai dengan prosedur mediasi dan mencapai kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat. Pihak penggugat dan tergugat juga telah menyusun akta perdamaian dengan isi yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Saya akan membacakan isi akta perdamaian yang sudah disepakati tersebut. Pasal 1, pengakuan dan pernyataan. 1. Pinjaman modal usaha sejumlah 1.500.000.000 rupiah yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. 2. Pembayaran bagi hasil 3% sebesar 45 juta rupiah dikali 26 bulan terhitung sejak bulan Juni 2017 hingga bulan Juli 2019 sebesar 1.170 juta rupiah. Pasal 2, kesepakatan pengembalian modal dan pembayaran bagi hasil. Yang pertama, pihak kedua berjanji dan sepakat untuk mengembalikan pokok pinjaman sebesar 1.500.000.000 rupiah dan pihak pertama dalam jangka waktu 5 tahun dengan cicilan bulanan sebesar 25 juta rupiah. Pembayaran cicilan dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 mulai dari 25 Agustus 2019 dengan pelunasan total pada bulan ke-60. Yang kedua, pihak kedua juga sepakat untuk membayar bagi hasil yang tertumpuk sebesar 1.170 juta rupiah kepada pihak pertama dalam jangka waktu 5 tahun dengan cicilan bulanan sebesar 19.500.000 rupiah. Pembayaran cicilan bagi hasil ini dilakukan setiap tanggal 30 setiap bulan, dimulai dari 30 Agustus 2019 hingga pelunasan pada bulan ke-60. Dengan pengaturan ini, pihak kedua akan membayar total sebesar 44.500.000 per bulan yang terdiri dari cicilan pokok sebesar 25 juta rupiah jatuh tempo pada tanggal 25 setiap bulannya dan cicilan bagi hasil sebesar 19.500.000 rupiah jatuh tempo pada tanggal 30 setiap bulannya selama 5 tahun. Metode pembayaran cicilan pokok dan bagi hasil dilaksanakan melalui transfer bank rekening pihak pertama dengan rincian sebagai berikut: nama bank Bank Negara Indonesia, nama pemilik rekening Nadine Cahya, nomor SIM 102937456. Pasal 3, dengan ditandatangani akta perdamaian ini, para pihak sepakat bahwa seluruh permasalahan dan perkara yang terkait dengan pokok sengketa sebagai tertuang dalam putusan nomor 738/PDT-G/2019 PN Denpasar dinyatakan selesai secara tuntas. 2. Para pihak tercantum dalam akta perdamaian ini menyatakan dan sepakat untuk tidak akan saling mengajukan tuntutan atau gugatan baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari terkait dengan perkara yang menjadi objek dalam akta ini. Pasal 4, jaminan. Sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban ini, pihak kedua menyerahkan hak kepemilikan atas sertifikat hak milik SHM nomor 4452 atas tanah seluas 120 meter kubik yang berlokasi di desa Pemujutan Klot di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atas nama pihak kedua. Apabila pihak kedua gagal melaksanakan pembayaran sesuai jadwal yang disepakati, maka pihak pertama berhak untuk mengeksekusi jaminan tersebut. Memutuskan yang pertama, menerima dan mengesahkan akta perdamaian yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat sebagai suatu kesepakatan yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Menyatakan bahwa seluruh sengketa antara penggugat dan tergugat terkait perkara ini dinyatakan selesai secara damai dan para pihak tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari. Yang ketiga, menghukum pihak kedua atau tergugat untuk melaksanakan seluruh isi dari akta perdamaian termasuk kewajiban pembayaran pokok utang dan bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati. Baik, setelah pembacaan dan penandatanganan kesepakatan perdamaian yang telah kita susun bersama, maka permasalahan yang terjadi di antara Nadine Cahya dan Rehan Badri saya anggap
selesai. Semoga Bapak dan Ibu dapat mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah mengikuti proses mediasi ini dengan baik, dan memohon maaf jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama proses mediasi ini.